Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Talita Maria Alkiptia dengan NIM 12400 110 114 dari kelas 3B dengan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pernah dengar penyakit kayak gajah nggak sih? Penyakit ini masih menjadi isu kesehatan di beberapa daerah loh, dan sebenarnya masih bisa dicegah. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke topik yang akan kita bahas. Check it out! Filariasis. Apa sih itu filariasis? Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, filariasis atau yang biasa dikenal sebagai penyakit tai gajah merupakan penyakit menular kondisi yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui perantara nyamuk. Cacing filaria yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk akan merusak sistem limfa, sehingga menimbulkan pembengkakan pada tangan, kaki, payudara, dan skrotum. Penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan seumur hidup, serta menimbulkan stigma sosial bagi penderita dan keluarganya. Selain itu, filariasis juga berdampak pada penurunan produktivitas kerja dan peningkatan beban ekonomi keluarga. Di Indonesia sendiri, cacing penyebab filariasis ini terdiri dari 3 spesies, yaitu Bushia bronchovti, Brugia malai, dan Brugia timori. Oke, rantai infeksi filariasis. Agen penyebab utama filaria limfatik adalah Bushia bronchovti, Brugia malai, dan Brugia timori. Rantai infeksi filariasis berawal dari manusia sebagai reservoir atau sumber infeksi utama. Dalam tubuh manusia yang terinfeksi, cacing filaria dewasa hidup di pembuluh limfa dan menghasilkan mikrofilaria yang berada di daerah perifer, terutama pada malam hari. Selanjutnya, pintu keluar agen infeksi terjadi saat mikrofilaria berada di sirkulasi darah perifer. Ketika nyamuk menggigit manusia untuk menghisap darah, mikrofilaria ikut terambil bersama darah tersebut. Selanjutnya, cara penularan filariasis terjadi melalui gigitan nyamuk vektor seperti dari genus Anopheles, Cules, Aedes, dan Mansonia. Dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria mengalami perkembangan bertahap, mulai dari larva stadium 1, kemudian stadium 2, hingga menjadi larva stadium 3 yang bersifat infektif. Nah, larva infektif ini kemudian berimigrasi nih ke proboscis nyamuk. Pada saat nyamuk yang terinfeksi melakukan gigitan berikutnya, larva stadium 3 diletakkan di permukaan kulit manusia. Larva tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan nyamuk, yang menjadi pintu masuk agen infeksi ke host baru. Manusia yang tinggal di daerah endemis dan sering terpapar gigitan nyamuk vektor merupakan host yang rentan. Dalam tubuh manusia, larva stadium 3 akan berimigrasi nih ke sistem limfatik, tumbuh menjadi cacing dewasa dan kembali menghasilkan mikrofilaria. Dengan demikian, rantai infeksi filariasis terus berulang apabila tidak dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian. Faktor risiko filariasis terjadi akibat interaksi antara lingkungan, manusia, perilaku, dan nyamuk vektor. Lingkungan yang lembab, banyak genangan air, saluran air terbuka, serta kondisi sekitar rumah yang mendukung perkembangbiakan nyamuk meningkatkan peluang penularan filariasis. Dari faktor manusia sendiri, filariasis dapat menyerang semua kelompok pembuat, terutama individu yang sering beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Risiko juga meningkat pada masyarakat dengan pengetahuan dan sikap pencegahan yang rendah, serta yang tinggal di wilayah endemis di mana imunitas alami dan selalu terbentuk. Faktor perilaku yang meningkatkan risiko meliputi kebiasaan keluar rumah pada malam hari, tingkat tidak menggunakan pelamu atau obatan nyamuk, serta menggantung pakaian di dalam rumah yang dapat menjadi tempat istirahat nyamuk. Penularan filariasis terjadi karena adanya penderita sebagai sumber infeksi dan keberadaan nyamuk vektor seperti Culex, Anopheles, Aedes, dan Mansonia yang menularkan parasit filaria melalui gigitan. Nah, baik, berdasarkan teori kriminologi, filariasis terjadi melalui interaksi antara host, agent, dan environment yang bersama-sama membentuk fase rentan. Dari sisi host, filariasis lebih berisiko terjadi pada individu yang tinggal di daerah endemis, sering beraktivitas pada malam hari, dan tidak menggunakan pelindung dari gigitan nyamuk. Dari sisi agent sendiri, darah penderita yang mengandung mikrofilaria dapat diisap oleh nyamuk dan berkembang menjadi larva infektif, sehingga selama mikrofilaria masih berada dalam darah, penderita menjadi sumber penularan. Sementara itu dari sisi environment, lingkungan dengan banyak genangan air, sanitasi buruk, dan kepadatan nyamuk yang tinggi sangat mendukung kejadian penularan filariasis. Selain itu, filariasis memiliki fase inkubasi panjang sehingga mikrofilaria dapat bertahan lama dan darah dan menyebabkan penularan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Limfatik filariasis tidak langsung menimbulkan gejala setelah infeksi karena memiliki masa inkubasi yang panjang. Manifestasi inflamasi umumnya muncul sekitar lebih dari 1 bulan pasca infeksi. Mikrofilaria mulai terdeteksi dari dalam darah setelah 3-6 bulan pada Brugia malai dan Brugia timori, serta 6-12 bulan pada Bushia bronchovti. Mikrofilaria dapat bertahan dalam darah tapi selama 5-10 tahun atau lebih, sehingga penderita menjadi sumber penularan jangka panjang. Cacing dewasa hidup di sistem limfatik dan menyebabkan dilatasi pembuluh limfa, kerusakan katup limfatik, serta gangguan aliran limfa yang berujung pada limfadema. Cacing dewasa dapat hidup selama 6-8 tahun dan menghasilkan jutaan mikrofilaria. Sebagian besar infeksi bersifat asimptomatik, namun tetap menyebabkan kerusakan sistem limfatik, ginjal, perubahan imun, serta berperan dalam penurunan. Pada fase akut terjadi peradangan pembuluh darah kelenjar limfatik yang ditandai dengan demam, nyeri, pembukaan kelenjar, getah bening, kemerahan kulit, dan dapat disertai dengan infeksi bakteri sekunder. Serangan akut merupakan respon imun terhadap parasit dan dapat berlangsung selama beberapa minggu. Pada fase kronis, kerusakan limfatik bersifat menetap sehingga menyebabkan limfadema progresif dan elephantiasis atau kaki gajah pada ekstremitas. Fase kronis juga dapat menimbulkan hidrofil pada pria serta keterlibatan payudara dan organ genital. Kondisi kronis menyebabkan stabilitas, stigma sosial, gangguan psikologis, dan beban sosial ekonomi bagi penderita. Dalam epidemiologi, penyebaran penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu orang, tempat, dan waktu, yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan keterpaparan dan kerentanan terhadap penyakit, sekaligus sebagai petunjuk sumber agen transmisi dan pola penyebaran penyakit. Berdasarkan data SKI tahun 2023, filariasis lebih banyak terdiagnosa pada anak usia di bawah 5 tahun dengan prevalensi 2% dan cenderung menurun seiring bertambah usia hingga terendah pada kelompok lansia. Tingginya kejadian pada anak-anak dipengaruhi oleh kerentanan imunologis karena sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna, serta tingginya paparan nyamuk akibat aktivitas di lingkungan yang menjadi habitat perkembangbiakan vektor. Menurut peta WHO tahun 2005, kasus filariasis masih banyak ditemukan di benua Afrika dan sebagian Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia dan India. Tingginya kasus di wilayah tersebut dipengaruhi oleh iklim tropis yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, tingginya aktivitas penduduk di luar rumah saat nyamuk aktif, serta terkendala sanitasi dan pemerataan pemberian obat masal khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. Distribusi filariasis juga dipengaruhi oleh faktor waktu, terutama musim hujan. Peningkatan curah hujan menyebabkan terbentuknya genangan air dan meningkatnya kelembaban lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk vektor sehingga resiko penularan filariasis meningkat.
Penanggulangan filariasis bertujuan menurunkan prevalensi atau mikrofilaria rates serendah mungkin agar risiko penularan dapat dicegah. Pencegahan primer dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan pengendalian nyamuk. Upaya pelindungan meliputi pengendalian faktor seperti penyemprotan insektisida, pemasangan kawat kasar, menggunakan bambu dan obat anti nyamuk, serta pemberantasan tempat perlindungan nyamuk. Pada wilayah dengan faktor Mansonia, pencegahan dilakukan melalui pembersihan tumbuhan air di kolam atau rawa, pengendalian jangka panjang mencakup perbaikan konstruksi rumah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pencegahan sekunder difokuskan pada deteksi dini melalui survei darah jari untuk mengetahui keberadaan mikrofilaria dan tingkat endemisitas. Apabila angka mikrofilaria di atas 1%, dilakukan pemberian obat pencegahan massal selama 5 tahun berturut-turut untuk memutus rantai penularan. Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi keparahan dan komplikasi melalui pengobatan spesifikasi menggunakan diethylcarbamazine barbamazine dan ivermectin. Perawatan penderita meliputi istirahat, pengobatan simptomatik, perawatan luka dan lesi kulit, serta rujukan ke fasilitas kesehatan bila kondisi tidak membaik. Oke, maka dari itu, stop filariasis mulai dari diri sendiri. Langkah kecil seperti merekam PHBS, melindungi diri dari gigitan nyamuk, dan menjaga lingkungan tetap bersih adalah kunci memutus rantai penularan. Bersama-sama kita bisa cegah filariasis dan wujudkan hidup yang lebih sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.